Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala min nuzulil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman dan sehat Islam, supaya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung, baginda paling mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan pembatalan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya pembatalan puasa. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya pembatalan puasa ini harus kita ketahui sebagai muslim. Mengapa demikian? Takutnya kita selama 1 hari berpuasa penuh, menahan kita menahan dahaga, menahan lapar, ya, menahan minum, menahan tidak makan, tetapi nyatanya tidak kita dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, salah satunya kita misalkan selama puasa tetapi tidak menjalankan sholat, ya, maka percuma ketika kita puasa, percuma kita menahan dahaga dan minum, tetapi kita tidak melaksanakan sholat. Diibaratkannya gini, ya, sholat itu diibaratkannya kunci. Kita mau ke rumah itu sangat besar, isinya sangat luar biasa, tetapi misalkan kuncinya hilang, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Karena kuncinya hilang. Contoh lagi, kita punya ATM. Di ATM itu uang kita misalkan 100 juta, taruhlah 1 miliar, taruhlah 1 triliun. Kita mau mengambil uang dari ATM tersebut, tetapi passwordnya kita lupa. Dapat diambil tidak? Tidak, saudara. Kita ke bank, kita itu ada uang di bank, uang kita misal 1 triliun, 1 miliar, tetapi tabungannya tidak ada, ya, tabungannya tidak ada, ATM-nya tidak ada, kita akan diterima tidak oleh bank tersebut, karena kita tidak mempunyai buktinya, tidak mempunyai kuncinya, tidak mempunyai passwordnya. Begitupun kita puasa itu ingin amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling utama, dasar yang paling utama, kita tidak melaksanakan sholat. Itu sia-sia, saudara. Kita menahan dahaga, menahan lapar selama misalkan 30 hari di bulan suci Ramadan, tetapi amal kita tidak ada. Apa yang akan kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya kosong, saudara. Luar biasa ini. Makanya ini perlu jadi motivasi, perlu jadi hikmah untuk kita semuanya. Semoga ketika kita berpuasa, kita tidak pernah meninggalkan sholat kita, karena sholat itu dasar utama. Kita bisa zakat, kita bisa sedekah, tapi kalau misalkan tidak sholat, sia-sialah semuanya. Itu ada kondisi utama. Dalam rukun Islam dinyatakan satu bersyahadat, itu bagi orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Yang kedua itu sholat. Sholat ini tiang utama untuk fondasi
muslim saudara. Ya. Yang kedua, pembatalan puasa itu ketika seseorang membicarakan ghibah atau membicarakan orang lain, ya, itu akan membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena diibaratkan kata Imam Ghazali, puasa kita membicarakan orang lain itu diibaratkan memetik buah, buahnya itu diiris, tinggal yang ada hanya bijinya, ya. Nah, begitupun kita dalam berpuasa. Ketika berpuasa melakukan pembicaraan, ghibah, hasud, ya, terus menjelekan orang lain, tetapi pahalanya itu tidak ada. Diiris hanya tinggal bijinya saja. Puasa itu hanya kita menahan dahaga saja, hanya menahan lapar saja. Hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Makanya ini perlu motivasi untuk kita semuanya. Perlu ini jadikan ibroh khususnya untuk saya, ini untuk kita semuanya, supaya kita bisa menahan puasa ini dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pertama itu tadi sholatnya, yang kedua itu adalah tidak membicarakan orang lain, tidak menghasut orang lain, tidak menggibah orang lain. Insya Allah dengan dua ini puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil akhirat, di yaumil jaza, di yaumil abadal abidin, kita akan menemukan amal kita, hasil jerih payah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.